Selamat pagi saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33. Saudara, kita meneruskan pembahasan Injil Yohanes dan kita sampai pada bagian ini, Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Saya akan bacakan bagi kita semua bagian ini, Yohanes 16 ayat 16 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Lalu kata mereka, apa artinya ia berkata sesaat lagi? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan memohon dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa bagimu, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang kau terus terang berkata-kata dan kau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan kau tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bawa kami, pikiran kami, hati kami, untuk tunduk di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah saudara, saya ingin membahas bagian ini sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, menjelaskan kadang pendek, mungkin kadang agak panjang, tapi sehingga saudara bisa menangkap apa yang Yesus katakan di dalam seluruh bagian ini. Nah saudara, bagian ini adalah bagian terakhir dari apa yang disebut sebagai farewell discourse atau khotbah perpisahan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dimulai setelah perjamuan makan malam terakhir di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, dan diakhiri dengan bagian ini sebelum nanti kemudian ditutup dengan doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara, maka suasananya bisa dibayangkan, ini adalah suasana duka. Suasananya adalah para murid sedang kebingungan karena berulang kali saudara Yesus berkata dia akan pergi. Tetapi saudara, Yesus berkata kemana dia pergi mereka tidak bisa ikut. Yesus juga berkata dunia akan membenci para murid. Tetapi Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Itulah suasananya bagi para murid, antara duka cita dan kebingungan karena mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi di depan sana. Nah, saudara, bagian yang kita baca ini menjadi penutup dari farewell discourse ini, dari khotbah perpisahan ini, dan Yesus memberitahu mereka apa yang akan terjadi di depan sana. Saudara, mari kita lihat apa yang Yesus sampaikan. Yang pertama, saudara, Yesus mengatakan di depan sana ada duka cita sebelum sukacita. Ada duka cita sebelum sukacita. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-16. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Saudara, apa maksudnya? Di tengah para murid sedang kebingungan, ini Yesus malah bikin tambah bingung, saudara. Apa artinya kata mereka? Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Saudara, sebagian orang berpikir bahwa yang dimaksud Yesus adalah dia akan pergi kepada Bapa, maka mereka tidak akan melihat dia lagi. Dan Yesus akan datang kembali kedua kalinya nanti, maka mereka akan melihat dia lagi. Dengan kata lain, saudara, sesaat lagi yang dimaksud adalah waktu yang panjang antara Yesus naik ke surga sampai Yesus datang kembali nanti. Dan tidak heran para murid bingung karena ini masih sangat jauh dari mereka. Tetapi saudara, sangat mungkin yang Yesus maksudkan sebetulnya jauh lebih sederhana. Bahwa Yesus sedang bicara tentang kematian dan kebangkitannya sebetulnya. Malam itu juga sesaat lagi Yesus akan ditangkap. Dan keesokan harinya Yesus akan mati disalibkan. Mereka tidak melihat dia lagi. Dan di hari yang ketiga, sesaat lagi Yesus akan dibangkitkan dan mereka akan melihat dia lagi. Saudara, apa yang akan terjadi pada waktu itu? Yesus berkata di ayat 20, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Saudara, yang dimaksud dengan dunia adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Banyak orang Yahudi yang terganggu dengan Yesus, khususnya para pemimpin agama, karena Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Yesus menegur mereka, dan Yesus jauh lebih populer daripada mereka di antara rakyat. Maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah Yesus harus mati. Dan dunia juga adalah orang-orang Romawi, karena Yesus menimbulkan kekacauan. Saudara, bagi Pontius Pilatus, gubernur Romawi waktu itu, hal yang paling dia takuti adalah kerusuhan di antara orang Yahudi. Karena itu akan mempengaruhi penilaian kaisar kepada dia. Dia tidak peduli dengan sistem agama Yahudi, dia hanya ingin tidak ada keributan. Maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah Yesus harus mati. Dan itu sebabnya saudara, Yesus berkata, kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Tetapi kemudian dia menambahkan, tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Karena Yesus akan bangkit, sesaat lagi mereka akan melihat Yesus kembali. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan kemudian dia memberikan perumpamaan tentang wanita yang mengalami sakit waktu melahirkan. Wanita itu kesakitan pada waktu proses melahirkan, tapi Yesus bilang dia akan berduka cita pada waktu itu, tapi setelah anaknya lahir, ada sukacita yang besar. Saudara, Yesus mengambil perumpamaan itu seperti wanita melahirkan dan menghubungkannya dengan apa yang akan dialami oleh para muridnya. Dia berkata di ayat 22 begini, demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Saudara, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk apa yang akan terjadi di depan sana. Akan ada duka cita yang sangat besar ketika Yesus mati dan meninggalkan mereka. Tetapi akan ada sukacita yang juga sangat besar ketika Yesus bangkit. Dan yang menarik, saudara, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Sukacita yang akan mereka terima itu tidak akan hilang, tidak akan berubah karena keadaan. Karena sukacita mereka adalah karena percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Dan itu tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Saudara, tapi mari kita perhatikan begini. Yesus tidak berkata setelah mereka mengalami sukacita yang tidak akan hilang itu, lalu mereka tidak akan lagi mengalami duka cita. Saudara, tidak begitu. Selama kita hidup di dalam dunia, duka cita, penderitaan, penganiayaan selalu akan kita alami. Saudara, beberapa bulan lalu saya pernah khotbah di sini mengenai beberapa alasan penderitaan. Alasan pertama, karena dunia memang berdosa.
Kita mungkin berdosa dan karenanya menderita. Atau mungkin orang lain berdosa dan kita menjadi korbannya. Ada orang merampok, menipu, menyetir sambil mabuk. Apakah kita selalu akan luput dari akibat perbuatan mereka? Tidak, saudara. Kalau orang lain bisa sakit, kita juga bisa sakit. Kalau orang lain bisa kecelakaan, kita juga bisa kecelakaan. Kalau orang lain bisa berduka dan mati, kita juga bisa mengalami itu. Maka di dunia kita akan menderita karena dunia memang berdosa. Dan alasan kedua saudara kita menderita adalah karena kita mau hidup bagi Tuhan. Kita ingin orang percaya, kita ingin orang dipulihkan, kita ingin orang Kristen bergerak untuk misi Allah. Kita ingin keluarga kita bertumbuh baik dan mengasihi Allah. Mungkinkah dunia yang berdosa ini senang dengan apa yang kita lakukan? Mungkinkah setan tenang ketika melihat semua yang kita lakukan itu? Tak mungkin. Maka penderitaan pasti kita alami lewat berbagai hal. Saudara, hidup kita di dalam dunia. Maka salah besar saudara kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita di dalam dunia ini. Dunia akan selalu penuh dengan duka cita. Saudara, tidak berarti kita tidak pernah bersukacita di dalam dunia, bukan? Ada banyak sukacita dan kebahagiaan yang kita alami dalam dunia. Kita masih punya rumah, kita punya keluarga, mungkin kita punya teman-teman, kita masih bisa sehat, kita masih bisa makan-makan, bisa rekreasi, ada banyak sukacita. Tetapi yang terutama adalah kita punya sukacita di dalam Yesus yang jauh lebih tinggi daripada semua sukacita lain itu yang bisa hilang. Karena sukacita dalam Yesus tidak mungkin diambil oleh siapapun. Tidak bisa berubah karena apapun yang kita alami. Kita bersukacita karena Yesus bangkit dan ada keselamatan bagi kita. Sukacita itu tidak akan pernah diambil daripada kita. Surah Wahyu 21 ayat 3-4 mengingatkan kita. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selama kita masih berada di dalam dunia, selalu akan ada duka cita. Tetapi duka cita yang kita miliki saat ini dari Yesus itu tidak akan pernah hilang dan akan sepenuhnya kita nikmati nanti pada waktu Tuhan datang. Betapa indahnya waktu itu ketika Tuhan datang dan menjumpai kita, gerejanya. Saya merindukan saat itu. Saudara, berulang kali saya ngobrol dengan Yudit dan kami berkata, Tuhan cepatlah datang. Tuhan bisa datang kapan saja. Cepatlah datang. Kami merindukan itu. Yang kedua, saudara. Hal kedua yang Yesus sampaikan adalah di depan sana, berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Saudara, Yesus kemudian berkata begini di ayat 23b-24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, para murid memang belum pernah berdoa minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bukan berarti mereka tidak pernah berdoa. Sebagai orang Yahudi sejak kecil mereka diajarkan berdoa kepada Allah. Tapi kali ini Yesus mengajarkan mereka berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Nah, saudara, saya perlu menjelaskan agak panjang di sini. Doa, saudara, adalah hal yang sangat esensial dalam kehidupan orang Kristen, bukan? Tetapi saudara, pertanyaan-pertanyaan sederhana di dalam doa itu seringkali mengganggu kita. Pertanyaan pertama, saudara, yang seringkali saya dengar, saya harus berdoa kepada siapa? Apakah kepada Bapa? Salahkah saya berdoa kepada Yesus? Atau saya berdoa kepada Roh Kudus? Salahkah saya kalau saya lakukan itu? Saya nggak tahu apakah saudara pernah juga bertanya yang sama. Nah, saudara, saya ingin menjawab ini dengan sederhana. Yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab adalah pada waktu berdoa, katakan demikian, Bapa kami di dalam surga. Yesus ajarkan itu. Dan di sini Yesus juga mengatakan, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Maka kita berdoa kepada Bapa. Tetapi saudara, di dalam bagian lain Alkitab, di dalam surat 1 Korintus misalnya atau di Wahyu, ada doa yang ditujukan kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Maka kita tahu saudara bahwa tidak ada larangan sebetulnya untuk berdoa kepada Yesus. Tetapi
Di Alkitab tidak ada contoh orang berdoa kepada Roh Kudus. Maka saudara, walaupun tidak salah kita berdoa kepada Yesus, tidak salah kita juga berdoa kepada Roh Kudus, karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Tapi contoh yang banyak diberikan di dalam Alkitab, bahkan diajarkan oleh Yesus adalah untuk berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Ada sesuatu pasti yang Tuhan ingin ajarkan lewat itu. Yesus menjadi perantara untuk kita datang kepada Bapa. Roh Kudus memang datang mengajarkan kita kebenaran, menolong kita berdoa untuk memuliakan Allah Bapa. Maka saudara, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Tadi itu yang diajarkan banyak di dalam Alkitab. Walaupun sekali lagi tidak salah kita berdoa kepada Yesus atau kepada Roh Kudus. Yang pertama, yang kedua saudara. Pertanyaan kedua yang sering saya dengar adalah apa artinya berdoa di dalam nama Yesus? Seperti yang diajarkan Yesus di dalam bagian ini. Atau seperti yang kita lihat saudara di dalam Yohanes 14 misalnya ayat 13-14 berkata begini. Apapun yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Yesus berkata, aku akan melakukannya. Saudara, Yesus mengajarkan untuk kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Apa artinya di dalam nama Yesus? Saudara, ketika membaca ayat ini, mungkin saudara sebagian kita akan berpikir bahwa menggunakan nama Yesus itu seperti formula ajaib yang hanya perlu kita tempelkan di akhir doa kita dan kita pasti akan mendapatkan apa yang kita mau. Tapi tidak begitu. Saudara, mungkin akan menolong kalau kita tahu bahwa di dalam dunia kuno adalah hal yang biasa ketika raja ingin menyampaikan pesan atau keputusan, maka dia mengirim seorang utusan yang bertindak di dalam namanya. Utusan itu kan membawa tanda khusus, mungkin baju tertentu, cincin meterai tertentu, tanda khusus sebagai perwakilan sang raja. Tidak masalah saudara siapa orang itu sebetulnya, tapi orang-orang akan menerima pesan dari orang ini sebagai pesan sang raja. Maka saudara, datang di dalam nama seseorang adalah datang sebagai perwakilan orang itu. Artinya pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, berdoalah sebagai perwakilan Yesus. Artinya berdoalah sesuai dengan kehendak Yesus. Kita sedang mewakili Yesus, kita bukan menyampaikan maunya kita sendiri, tapi maunya Yesus yang mengutus kita. Dan berdoalah untuk tujuan Yesus, untuk keinginan Yesus. Saudara, dan satu hal yang penting, berdoa dalam nama Yesus tidak membuat Allah mau tidak mau harus mengabulkan doa kita. Karena ini bukan formula ajaib yang kita tempelkan di akhir doa kita. Maka apa artinya berdoa di dalam nama Yesus? Mungkin akan menolong saudara kalau dituliskan di dalam beberapa poin seperti ini. Yang pertama, saudara, berdoa di dalam nama Yesus berarti kita datang kepada Allah bukan berdasarkan kelayakan kita, tapi berdasarkan apa yang sudah Yesus perbuat. Artinya saudara, di luar Yesus kita tidak punya hak untuk datang kepada Allah, apalagi berdoa meminta sesuatu. Maka pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, kita mengaku bahwa kita bisa datang dan diterima di hadapan tahta kasih karunia Allah hanya karena Yesus. Implikasinya, pada waktu kita melakukan dosa, separah apapun yang kita lakukan, saudara, jangan pernah biarkan setan kemudian berbisik kepada kita, sekarang kamu tidak punya hak datang kepada Bapa karena kamu berdosa. Jangan pernah biarkan setan berbisik kepada kita, kamu tidak punya hak sekarang datang kepada Bapa karena kamu tidak sempurna dan kamu berdosa. Dari dulu kita memang tidak pernah punya hak itu. Dari dulu kita memang tidak punya hak untuk datang kepada Bapa. Yesus yang berikan hak itu, dan hak itu berdasarkan perbuatan Yesus, berdasarkan kesempurnaan Yesus, berdasarkan pengorbanan Yesus, bukan berdasarkan perbuatan kesempurnaan atau pengorbanan kita. Tidak pernah berdasarkan diri kita. Maka sehancur apapun diri kita, sehancur apapun hidup kita, kita selalu bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah karena nama Kristus Yesus, bukan karena kita. Yang kedua, saudara, berdoa di dalam nama Yesus berarti berusaha menggenapi kehendaknya dan bukan kehendak kita. Sama seperti seorang utusan tidak boleh menyampaikan apa yang tidak dikehendaki oleh sang raja.
Maka pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, kita harus menyampaikan permohonan yang sesuai dengan kehendak Yesus dan bukan kehendak kita. Saudara, itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata begini. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Nah, saudara, sampai di sini mungkin kita akan bertanya begini. Bagaimana kita tahu bahwa kita berdoa menurut kehendaknya? Ada yang jelas, saudara, di dalam Alkitab kehendak Tuhan dan kita bisa tahu itu. Tetapi memang ada yang tidak jelas dan kita tidak tahu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita harus berdoa dengan sikap, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kalimat itu bukan pasrah, ya udah terserahlah apa aja. Bukan. Tapi kalimat itu adalah pengakuan, Tuhan, aku punya kehendak. Aku punya kemauan. Ini yang aku pikir baik. Tapi kalau ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau tahu yang terbaik. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Ini yang kedua. Saudara, dan berdoa di dalam nama Yesus. Yang ketiga adalah tujuannya untuk memuliakan Allah. Tujuannya untuk memuliakan Allah. Saudara, kembali kepada Yohanes 14 ayat 13 tadi. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Saudara, pertanyaannya sama. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa doa kita tujuannya adalah memuliakan Allah? Ada seorang pernah berkata begini, saudara, dan saya kira dia baik sekali mengungkapkannya. Barometer yang baik untuk menunjukkan apakah doa kita fokusnya pada kemuliaan Allah atau tidak adalah bagaimana kita bereaksi ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Atau dijawab tidak oleh Tuhan. Saudara, coba pikir sejenak. Bagaimana kita bereaksi ketika doa kita tidak dijawab atau dengan kata lain dijawab tidak oleh Tuhan? Itu akan memperlihatkan seperti apa hati kita di balik doa kita. Apakah kita lebih peduli kepada apa yang kita inginkan? Atau kita lebih peduli pada apa yang memuliakan Allah? Saudara, kita perlu belajar berdoa di dalam nama Yesus. Dan berkata, Bapa, saya hanya bisa berdoa karena Yesus. Dan Kau mendengar doa saya dan menjawabnya karena Yesus. Maka tolong kalibrasi terus, tune terus hati saya, agar sesuai dengan hati-Mu, dan saya bisa berdoa sebagaimana yang Kau inginkan. Di ayat 24b, saudara, Yesus menutup dengan mengatakan begini, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kalau tadi Yesus mengatakan mereka akan bersuka cita ketika melihat Yesus bangkit, dan sukacita itu tidak akan pernah hilang dari mereka. Maka sekarang dia berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Artinya, datanglah kepada Bapa karena aku. Mintalah untuk menggenapi kehendakku dan untuk memuliakan Allah. Kamu akan menerimanya dan sukacitamu akan penuh. Karena kamu punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dan kamu tahu bahwa kamu dikasihi. Saudara, Yesus tidak mau kita salah mengerti dia. Maka dia berkata ayat 26b sampai 27. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa bagimu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara, hubungan kita dengan Allah bukan hanya dengan Yesus. Sehingga kita berdoa kepada Yesus, lalu kemudian Yesus yang menyampaikan doa kita kepada Bapa. Bukan begitu. Saudara, Yesus memang perantara antara kita dengan Allah. Karena kita hanya bisa datang kepada Bapa karena kita mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus dan diselamatkan oleh Yesus. Tetapi setelah pintu hubungan antara kita dengan Bapa terbuka, Yesus berkata, Bapa sendiri mengasihi kamu. Berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Bapa sendiri mengasihi kamu. Ini yang kedua, saudara. Dan hal ketiga, saudara, yang disampaikan oleh Yesus di depan sana, ada damai sejahtera di dalam Yesus. Di tengah penganiayaan. Di tengah suasana duka, kebingungan para murid, Yesus menyampaikan di depan sana ada damai sejahtera di dalam Yesus di tengah-tengah penganiayaan. Ayat 28, saudara, Yesus berkata begini,
Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bagi para murid, kali ini kalimat Yesus ini ayat 28 ini sangat jelas sekali. Saudara, maka murid-murid Yesus langsung berkata begini. Lihat, sekarang kau terus terang berkata-kata dan kau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan engkau tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Luar biasa, saudara. Ketika mereka melihat Yesus sekarang ngomongnya jelas. Mereka berkata, sekarang jelas sekali. Sekarang kami tahu. Sekarang kami percaya. Di satu sisi para murid benar. Tapi di sisi lain, saudara, apa yang terjadi di sini sebetulnya tidak lebih dari sebuah kesombongan rohani. Oh, sekarang jelas, sekarang kami tahu, maka sekarang kami percaya. Padahal betulkah mereka tahu? Tidak, saudara. Maka di ayat 31 Yesus berkata, percayakah kamu sekarang? Mungkin dengan nada sedikit menyindir. Betulkah kamu percaya sekarang? Yesus berkata akan datang saatnya. Sebentar lagi. Kamu akan dicerai-beraikan, meninggalkan aku seorang diri. Semua murid-muridnya akan melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Hanya Petrus yang akan mengikuti dia dari jauh. Dan dia pun akan menyangkal Yesus. Namun Yesus berkata, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Saudara, bukankah ini sebetulnya sangat mengganggu bagi kita? Saya mau tanya begini, saudara ya. Kalau saudara mendengar ada gereja atau organisasi Kristen yang ternyata para pendirinya adalah orang-orang yang payah, tidak beriman, berdosa dan meninggalkan Tuhan. Apa yang akan saudara katakan? Parah banget gereja apa itu, seperti itu. Mungkin kalau saudara ada di gereja itu saudara ingin keluar. Tetapi di dalam kekristenan, orang-orang yang adalah pilar dari gereja yang pertama, yang memulai gerakan penginjilan ke seluruh dunia, mereka adalah orang-orang yang seperti begini. Dan bukankah sebetulnya ini sangat menghibur justru? Kenapa, saudara? Karena memang kita tidak pernah bergantung kepada manusia, tetapi pada kuasa Tuhan. Para pendiri gereja, kalau boleh pakai istilah pendiri itu, para pilar awal gereja, mereka adalah orang-orang yang seperti ini. Tapi karena memang kita tidak bergantung kepada mereka, tapi pada kuasa Tuhan. Leon Morris saudara mengatakan kalimat ini. Gereja bergantung sepenuhnya pada apa yang Allah telah lakukan di dalam Kristus. Bukan pada keberanian atau kecerdikan anggota-anggota pertamanya. Saya jadi ingat ketika Grace Life dimulai. Saudara, waktu itu Pak Parianto berkali-kali katakan begini, kami tim awal waktu itu jangan disebut pendiri gereja ini. Karena pendirinya hanya Allah. Kami hanya jemaat mula-mula yang dengan segala kelemahan pernah dipakai oleh Allah. Tetapi sesungguhnya bukan kami, tapi Allah yang memulai. Dengan apa yang Dia lakukan di dalam Kristus, di dalam hidup kami, dengan dorongan yang Dia berikan kepada kami, maka sekalipun kami lemah, kami berdosa, kami bisa salah, gereja ini tidak bergantung kepada kesempurnaan kami, tapi kesempurnaan Kristus. Dan biarlah kita ingat ini terus. Murid-murid menyombongkan diri mereka. Sekarang jelas, sekarang kami tahu, sekarang kami percaya. Tapi Yesus bilang, kamu akan meninggalkan aku. Bapa yang menyertai aku. Maka Yesus menutup bagian ini dengan berkata begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus mengatakan semua ini. Pertama, di depan sana ada duka cita dulu sebelum sukacita. Yesus akan mati dan bangkit, dan sukacita karena kebangkitan Yesus tidak akan diambil daripadamu. Yang kedua, di depan sana berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Datang kepada Bapa karena Yesus. Berdoa untuk kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Dan yang ketiga, di depan sana ada damai sejahtera di dalam Yesus di tengah penganiayaan. Yesus bilang Dia mengatakan semuanya ini supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Damai sejahtera karena tahu walaupun ada duka cita hari ini,
tapi kita punya sukacita yang tidak akan hilang, bahkan satu kali nanti akan sepenuhnya kita alami. Damai sejahtera karena kita sekarang bisa datang kepada Bapa dan berdoa di dalam nama Yesus. Damai sejahtera karena hidup kita, gereja kita tidak bergantung pada kelemahan manusia siapapun dia, tapi bergantung pada kekuatan Allah. Boleh minta musik? Saudara, banyak orang hidup dengan prinsip begini. Hidup saya adalah untuk bersenang-senang, having fun, dan untuk mengejar kebahagiaan. I just want to be happy. Tapi kita orang Kristen, sesungguhnya kita dipanggil kepada sesuatu yang sangat berbeda. Kita dipanggil untuk bertekun di dalam penderitaan. Saudara, refrain yang terus diulang-ulang oleh dunia. Kita hidup untuk bersenang-senang, having fun. Kita hidup untuk mengejar kebahagiaan. Itu refrain yang terus diulang seperti mantra. Dunia mencari itu. Tapi kita orang Kristen sesungguhnya dipanggil kepada sesuatu yang sangat berbeda. Bertekun di dalam penderitaan. Saudara, banyak orang hidup seperti demikian, tapi Yesus menghendaki berbeda. Kenyataannya dunia memang penuh dengan duka cita, penderitaan, penganiayaan. Kita mengalami banyak hal yang mengerikan di dalam dunia. Saya yakin saudara masing-masing bisa sebutkan. Ada begitu banyak hal mengerikan yang kita alami di dalam dunia. Baik penderitaan karena dosa kita, penderitaan karena dosa orang lain, kerusakan dunia, penyakit, bencana alam, maupun karena iman kita mengalami penderitaan. Saudara, tidak berarti kita tidak pernah bersuka cita lagi-lagi di dalam dunia. Ada berbagai sukacita yang Tuhan berikan. Ada makanan, ada teman, ada rekreasi, ada tertawa bersama keluarga, semua diberikan Tuhan untuk menguatkan kita. Dan ada sukacita karena keselamatan yang jauh lebih tinggi daripada sukacita yang lain. Karena tidak bisa hilang, tidak bisa diambil dari kita, tidak bisa berubah karena apapun yang kita alami. Semua sukacita di tengah dunia yang penuh duka cita ini, semua sukacita itu diberikan Tuhan untuk menguatkan kita bertekun dalam penderitaan. Di dalam dunia ini, sambil kita terus berjalan, sampai di depan sana, sukacita kita menjadi penuh. Dan Yesus berkata begini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia dengan segala dosa dan kejahatannya. Kalau kita tanya, lalu mengapa dunia masih seperti sekarang ini? Jawabannya karena Tuhan masih memberikan waktu untuk dunia berjalan. Nasib dunia ini sudah pasti. Dosa, kejahatan semua sudah dikalahkan. Tapi waktu masih diberikan. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan banyak orang bertobat. Tuhan akan segera mengakhiri dunia ini. Sementara itu kita diminta untuk bertekun. Bukan sekedar bertahan, tapi juga menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia bersama dengan Yesus. Saudara, Paulus berkata begini, kita lebih dari orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Inilah pengharapan kita. Yesus telah mengalahkan dunia. Kita juga akan mengalahkan dunia bersama Yesus. Dan itu bertahan, tapi menjadi saksi bagi Kristus, memenangkan dunia ini bagi Kristus. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Dua reflection questions bagi kita. Yang pertama, saudara, duka cita apa yang sedang saudara alami? Berdoalah, mohon agar sukacita yang tak pernah hilang itu memberikan damai sejahtera di dalam hatimu dan kekuatan untuk bertekun. Duka cita apa yang sedang saudara alami? Bawa kepada Tuhan. Dan berdoa mohon sukacita yang tidak pernah hilang itu. Sukacita karena keselamatan, sukacita karena Yesus bangkit, sukacita karena satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan. Biar itu memberikan damai sejahtera dalam hati kita dan kekuatan untuk bertekun. Masing-masing ambil waktu berdoa.
Yang kedua, saudara, berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus, agar kamu mengalahkan dunia ini bersama Yesus. Mengalahkan dosa dan kejahatan yang terus bekerja di dalam dirimu, di sekitarmu. Bersaksi bagi Kristus dan membawa banyak orang yang di dalam kegelapan masuk kepada terang bersama dengan Yesus. Berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Kalahkan dunia ini bersama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami di dalam dunia, di dalam kebingungan, duka cita, sendirian. Engkau memberikan Roh Kudus menyertai kami. Dan Engkau memberikan janji kepada kami, janji yang pasti Engkau tepati. Engkau menyertai kami senantiasa. Kami bisa datang kepada Bapa karena Bapa mengasihi kami. Dan ada damai sejahtera ya Tuhan di dalam-Mu. Hidup kami tidak bergantung kepada apapun, kepada kelemahan manusia. Tidak bergantung kepada diri kami sendiri yang lemah, tapi bergantung kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan menjalani hidup kami dengan sukacita daripada-Mu, damai sejahtera daripada-Mu, sambil kami terus berjalan sampai kami berjumpa dengan-Mu dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin.